dipanggil Francisca. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Andalas di Departemen Ilmu Komunikasi dengan NIM 231086-2007. Nah, kali ini pada video ini aku akan mereview kembali atau membahas kembali materi mata kuliah dasar-dasar logika yang pernah aku pelajari. Nah, jadi apa sih materi yang aku pelajari dalam mata kuliah dasar-dasar berlogika? Nah, untuk teman-teman yang penasaran, kali ini tuh kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik nih. Jadi seperti apa materinya? Mari saksikan videonya. Nah, baiklah teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang kebenaran. Nah, apa sih itu kebenaran dan kapan sesuatu itu disebut dengan sebuah kebenaran? Nah, ini dapat dibuktikan dengan kita mengetahui secara koherensi dan secara korespondensi. Nah, secara korespondensi, sesuatu itu disebut dengan sebuah kebenaran jika realistis eksternal objektifnya itu sama dengan realistis internal objektifnya, atau secara sederhananya itu dapat dikatakan realistis yang berada di luar pikiran itu sama dengan konsep yang dibangun oleh pikiran. Nah, contohnya nih, ini itu pena. Pena itu dapat menjadi sebuah kebenaran jika realistis eksternalnya ini, pena ini itu sama dengan konsep yang dibangun oleh pikiran kita. Nah, selanjutnya itu secara koherensi. Nah, secara koherensi itu dapat dikatakan dengan kata konsisten gitu. Premis-premisnya itu tidak saling bertolak belakang. Nah, ini dapat diambil kesimpulan secara deduktif dan secara induktif. Secara deduktif berarti dari umum ke khusus, di mana contohnya itu semua binatang itu bernafas. Itu premis mayornya umumnya. Nah, premis minornya itu khususnya itu kerbau adalah binatang. Jadi dapat disimpulkan kerbau itu bernafas. Nah, selanjutnya itu secara induktif. Secara induktif berarti dari khusus ke umum. Dari khusus ke umum contohnya nih, tadi kan kerbau bernafas, kucing bernafas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua binatang itu bernafas. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman cara membuktikan bahwa sesuatu itu sebuah kebenaran jika dia dapat dibuktikan dengan secara koherensi dan secara korespondensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang realitas. Nah, bagaimana cara kita tuh memahami realitas? Nah, dalam realitas itu ada 4 mazhab, di mana mazhab pertama itu mazhab idealisme atau ide manusia. Nah, dalam mazhab ini mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu pernah berada di alam di mana dia mengetahui semua tentang kebenaran. Lalu manusia itu terlempar ke alam material di mana di sana manusia itu tugasnya untuk mengingat kembali apa yang pernah ia ketahui di alam idenya. Di mana menurut para filsuf itu dikatakan bahwa manusia itu dikutuk untuk mencari kebenaran karena ia mempunyai akal untuk berpikir. Namun mazhab ini dapat dibantah karena kita nggak dapat membuktikan gitu apakah benar manusia itu pernah berada di alam di mana ia mengetahui segalanya. Nah, masuk ke mazhab yang kedua yaitu mazhab rasionalisme atau akal pikiran. Nah, mazhab ini itu pernah dibantah oleh para filsuf atau para sofis agamais pada abad pertengahan, di mana rasionalisme ini muncul ketika kepercayaan orang-orang tentang astronomi itu, di mana dulu dikatakan bahwa matahari, planet-planet atau tata surya ini itu berputar mengelilingi bumi. Lalu akhirnya muncullah bantahan dari Galileo Galilei, di mana Galileo Galilei ini mengatakan bahwa matahari dan planet-planet itu tidak berputar mengelilingi bumi, melainkan bumi dan planet-planet lah yang berputar mengelilingi matahari. Jadi kalau para filsuf yang agamais, astronomi agamais ini dapat disimpulkan bahwa bumi itu pusat tata surya. Tapi dibantah oleh Galileo Galilei bahwa katanya itu mataharilah pusat dari tata surya. Nah, dari sinilah muncul mazhab rasionalisme ini.
Namun ini juga tidak dapat dikatakan tidak memiliki kekurangan, karena ini juga tidak semuanya itu dapat direalistiskan gitu. Lalu selanjutnya itu mazhab yang ketiga itu ada yang disebut dengan mazhab empiris, atau sesuatu itu bisa diraba atau diindrai gitu. Dapat diindrai, dapat dipersepsi, dan dapat dialami. Nah, selanjutnya itu ada mazhab intuisi. Mazhab yang keempat atau intuisi ini itu mazhab tentang intuisi, berarti perasaan. Kayak kalau realitasnya itu kalau kita berpikir, oh kayaknya dia sekarang di asrama deh, tapi kita nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu kita menggunakan intuisi kita aja gitu. Nah, itulah kira-kira teman-teman tentang 4 mazhab tentang realitas ini. Bagaimana kita memahami tentang realitas. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir kita tentang asas-asas berlogika atau dasar-dasar berlogika, atau bisa juga disebut dengan hukum-hukum dalam berlogika. Nah, ada 4 teori yang akan kita bahas kali ini. Teori pertama itu mengenai teori identitas, di mana dalam teori identitas ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu merupakan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika dia A, maka dia adalah A. Jika dia benda itu, maka dia adalah benda itu. Jika dia pena ini, maka dia adalah pena ini. Itu yang dikatakan dengan teori identitasnya. Nah, yang kedua, ada yang dikatakan teori kontradiksi, di mana dalam teori non kontradiksi ini dikatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu menjadi benar dan salah dalam waktu yang bersamaan, di mana jika dia A, maka dia tidak sama dengan bukan A. Jika dia A, dia tidak sama dengan B, dia tidak sama dengan C. Dia itu tidak mewakili sesuatu di luar identitasnya gitu. Nah, itu saling berhubungan ya teman-teman. Jadi masuk ke teori yang ketiga itu ada yang disebut dengan teori keselarasan, di mana jika dia A, maka dia akan menjadi A. Jika dia B, maka dia akan menjadi B. Itu yang disebut dengan teori keselarasan. Nah, yang keempat itu ada yang disebut dengan teori kausalitas, di mana dalam teori kausalitas ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena adanya sebab. Sebab itu menghasilkan akibat, dan akibat itu dihasilkan dari sebab. Itulah teori dalam berlogika atau teori kausalitas, di mana jika sesuatu itu terjadi, maka pasti dia memiliki sebab. Nah, ada yang disebut dengan realitas, di mana realitas itu ada yang disebut dengan eksistensi dan ada yang disebut dengan esensi. Di mana eksistensi ini berarti dia keadaan atau keberadaannya, dan esensi berarti keapaannya. Nah, dalam eksistensi ini itu dapat dibagi lagi menjadi ada yang disebut dengan eksistensi ada tapi mustahil. Kayak kita berpikir tentang segitiga dengan sudut 4. Apa itu? Nggak tahu, ada dalam, tidak bisa kita bayangkan. Dia ada tapi mustahil gitu. Lalu yang kedua itu ada eksistensi ada atau mungkin ada, dimana ini dapat dikatakan bahwa dia itu pernah tidak ada lalu ada. Contohnya pena ini. Pena ini pernah tidak ada hingga akhirnya dia ada karena ada sebab. Nah, bisa dijelaskan lebih sederhananya itu, misalnya pena ini dibuat pada tanggal 25 Juni 2023. Nah, berarti pena ini pernah tidak ada sebelum tanggal 25 Juni 2023 hingga akhirnya ada karena ada sebab, yaitu pembuat pena pada 25 Juni 2023. Nah, itu disebut dengan eksistensi ada, mungkin ada. Nah, ada yang disebut dengan eksistensi wajib ada, di mana wajib ada ini berarti dialah yang menggerakkan dan yang menciptakan realitas itu ada gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan esensi.
di mana esensi ini ada yang substansi, ada yang aksiden. Nah, di mana substansi ini berarti yang membentuknya, yang membentuk realitasnya. Sedangkan esensinya, aksidennya ini berarti apa yang terlihat. Apa ya kalau dalam nih pena, berarti substansinya itu yang membentuk pena ini. Apa yang membentuk pena ini sehingga dia terbentuk menjadi pena. Sedangkan aksidennya itu berarti apa yang kita lihat dari pena ini, apa yang kita lihat sehingga kita dapat menyebutkan ini merupakan sebuah pena. Di mana ini tidak akan mempengaruhi jika dilihat dari kuantitasnya, kualitasnya. Dia tidak akan berubah atau tidak akan terlalu mempengaruhi esensi secara aksiden. Itulah dia tidak terlalu mempengaruhi. Jadi kalau kita sangkut pautkan dengan keberadaan Tuhan dari 4 teori tentang berlogika ini, dapat kita katakan bahwa jika dalam teori identitas itu A sama dengan A, berarti Tuhan adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah identitas dirinya sendiri. Lalu yang kedua adalah teori non-kontradiksi, di mana A tidak sama dengan bukan A, di mana Tuhan itu tidak sama dengan yang bukan Tuhan. Lalu termasuk pada teori yang ketiga, yaitu tentang teori keselarasan, di mana A akan tetap menjadi A, di mana Tuhan akan tetap menjadi Tuhan. Dia tidak akan berubah menjadi pena, tidak akan menjadi spidol atau apalah itu. Lalu keempat adalah teori kausalitas atau teori sebab akibat, di mana sesuatu itu terjadi karena adanya sebab. Nah, menurut para ahli itu dikatakan bahwa Tuhan itu merupakan kebenaran utama atau sebab utama yang tidak akan menjadi akibat. Di mana secara eksistensinya itu Tuhan disebut yang bagian eksistensi wajib ada, di mana eksistensinya itu berarti dialah yang menggerakkan, dialah yang menciptakan realitas yang ada. Sedangkan secara esensinya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa esensi Tuhan itu dapat dilihat dari makhluknya dan alam semesta ini. Lalu dibantah oleh pendapat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada esensi. Karena jika Tuhan itu ada esensi, maka dia akan dapat menjadi akibat, bukan sebab utama gitu. Nah, jadi karena itulah Tuhan itu tidak memiliki esensi, karena dia merupakan sebab utama atau yang menciptakan realitas yang ada tersebut. Nah, itulah teman-teman sekiranya pembahasan kita pada video kali ini. Semoga videonya dapat bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like video aku ya.